Hari ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya disiplin. Yuk kita simak dan belajar bersama dengan penuh semangat. Coba deh, lupain dulu semua yang kamu tahu soal disiplin. Ini tuh bukan soal hukuman atau aturan kaku yang ngekang kita. Hari ini kita bakal bongkar disiplin sebagai sebuah kekuatan, skill dasar yang justru bisa ngebuka potensi terbaik dalam diri kita semua. Pernah nggak sih kamu ngerasain ini? Awal tahun semangat banget, bikin target gede yang kayaknya mungkin banget dicapai. Tahu-tahu perlahan-lahan semangatnya hilang gitu aja. Kenapa ya potensi kita yang segitu besarnya sering banget gagal jadi kenyataan? Jawabannya, yang sering kita hindari sebenarnya simple, tapi kuat banget. Disiplin. Nah, biar kita benar-benar paham kekuatannya, kita bakal lewatin 5 tahap bareng-bareng. Kita mulai dari definisinya yang benar, terus belajar bangun konsistensi, lanjut nguasain kendali diri, terapin di dunia profesional, dan terakhir, gabungin semuanya buat ngebuka kunci tujuan terbesar kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biar bisa manfaatin kekuatan disiplin, kita harus rombak total cara kita mandang apa itu disiplin. Ini bukan soal paksaan, tapi soal pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Nah, ini dia nih definisi yang paling penting buat kita pegang. Disiplin itu kemampuan buat ngatur diri sendiri, buat ngelakuin apa yang emang harus dilakuin demi tujuan jangka panjang kita. Terutama pas kita lagi nggak pengen ngelakuinnya, pas lagi males, pas lagi banyak godaan, pas lagi susah. Ini bukan ngekang diri, tapi ini adalah level tertinggi dari pemberdayaan diri. Dari definisi tadi, kita langsung masuk ke pilar pertamanya, konsistensi. Kalau tujuan besar itu ibarat lari maraton, disiplin itu mesinnya. Mesin yang bikin kita terus lari, selangkah demi selangkah, bahkan pas garis finishnya masih jauh banget di depan. Coba dia lihat perbandingan ini. Anggap aja kecerdasan itu kayak besarnya mesin mobil balap kamu. Itu potensinya. Tapi grit atau ketekunan yang dasarnya disiplin, itu soal gimana cara kamu nyetir mobilnya. Seberapa gigih kamu di lintasan. Mesin segede apapun gak ada artinya kan kalau kamu gak pernah sampai finish. Peneliti Angela Duckworth nyimpulin ini dengan sempurna. Katanya, kesuksesan itu lebih banyak ditentukan sama grit, gabungan ketekunan dan disiplin daripada cuma kecerdasan doang. Ini pengingat penting banget kalau usaha yang konsisten pada akhirnya bakal ngalahin bakat yang cuma didiemin. Oke, dari konsistensi kita geser ke pilar kedua, nguasain kendali diri. Dan buat ngerti ini, kita bakal lihat salah satu eksperimen psikologi paling terkenal sepanjang masa. Pertanyaannya simple banget kan? Mau 1 marshmallow sekarang, atau sabar nunggu 15 menit buat dapat 2? Eksperimen Walter Mischel ini tuh keren banget, karena berhasil nangkep inti dari kendali diri. Kemampuan buat nunda kesenangan sesaat demi hadiah yang lebih besar nanti. Terus hasilnya gimana? Wah, ini yang bikin kaget. Anak-anak yang waktu itu milih nunggu buat dapat 2 marshmallow, bertahun-tahun kemudian ternyata punya prestasi akademik lebih tinggi, kesehatan fisik yang lebih baik, dan kehidupan sosial yang lebih stabil. Ini bukti nyata loh, kemampuan kecil buat nahan diri hari ini bisa ngebentuk kesuksesan seumur hidup. Sekarang, gimana kalau konsep ini kita bawa ke dunia kerja? Nah, di sini disiplin udah bukan lagi sekedar teori. Disiplin itu jadi pondasi yang nyata, yang bisa ngebangun karir yang kuat dan reputasi yang gak ternilai harganya. Coba deh bayangin orang profesional yang paling kamu kagumi. Pasti deh mereka itu orang yang disiplin, mereka selalu tepat waktu, tanggung jawab, dan hasil kerjanya selalu berkualitas. Inilah yang ngebangun kepercayaan di dunia kerja, yang ujung-ujungnya ngebuka pintu ke peluang karir yang lebih besar lagi. Stephen R. Covey pernah bilang, dan ini pas banget, disiplin pribadi itu intinya efektivitas. Tanpa disiplin, semua tujuan dan rencana kita itu cuma omong kosong. Disiplin itulah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Oke, kita udah ngomongin definisinya, konsistensinya, sampai penerapannya di dunia kerja. Sekarang bagian paling serunya, gimana cara kita gabungin semua ini buat naklukin tujuan-tujuan paling besar dalam hidup kita. Caranya tuh sebenarnya simple loh, walaupun ya nggak gampang. Pertama, tentuin tujuan besar kamu. Kedua, pecah tujuan itu jadi langkah-langkah super kecil yang bisa dilakuin tiap hari. Ketiga, lakuin langkah kecil itu secara konsisten, tanpa bolong. Dan keempat, yang paling penting, bertahan. Terutama pas kamu ngerasa belum ada hasilnya. Inilah resep disiplin buat ngubah impian jadi kenyataan. Dan kalau ada satu hal aja yang harus kamu ingat dari pembahasan kita kali ini dia. Disiplin itu bukan bakat bawaan lahir. Bukan sesuatu yang kamu punya atau nggak punya. Disiplin itu skill. Anggap aja kayak otot.
Makin sering dilatih, ya makin kuat. Artinya, siapapun termasuk kamu bisa ngebangunnya. Jadi buat penutup, aku nggak mau kasih kesimpulan. Aku mau kasih tantangan. Pertanyaannya bukan lagi, apa itu disiplin? Tapi, satu langkah disiplin apa, sekecil apapun, yang bakal kamu mulai hari ini. Coba pikirin satu hal kecil yang bisa kamu lakuin secara konsisten. Karena perubahan besar itu nggak pernah dimulai dengan lompatan raksasa, tapi selalu dimulai dari satu langkah kecil yang disiplin.